saya semua saya umumin nih. Jadi saya nggak mau menunjuk si A, si B aja enggak. Ada audisi kecilnya kali Iya, kayak saya langsung mengumumkan gitu, bahwa ada kompetisi bintang sobat SMP langsung dari Diktorat SMP dan ini opportunity-nya, peluangnya enak. Dia nggak pakai kuota. Kemarin tuh. Pertanyaannya yang pertama itu tentang seputar profil pelajar Pancasila. Jadi tanya, profil pelajar Pancasila. Pada bengong nih kalau Pancasila apa ya? Ngeri ya. Gak ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan makes mikes nggak ada. Dari dinas gimana tuh, Bang? Dinas apa ada Kemarin tuh ada bantuan-bantuan? sempet drama sedikit. Ini agak panjang nih. Gak apa-apa. Boleh. Banjir bud. Kok dua bawa motor kayak setan, aku tempeleng atu-atu ya. Madep belakang satu, madep depan satu, apa pula cerita kayak gitu. Badentang Berbual. dengan Udah sempatan. Dan tamtak tuh. Demian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama podcast kesayangan anak bintang Badentang Berbual Dengan Pemuda tempatan. dan tamtak tuh. Yes. Hai. Iya, Pak. Dia kerja dulu, Bang. Udah lama kita nggak kedatangan narsum kita. Hari ini kita kedatangan salah satu narsum. Seru ya. Satu ini seru ya suaranya. Dede Comel di sebelah saya ini dan Bapak. Ramadan Aksa. Oke. Silahkan boleh kenalan dulu satu-satu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berita Vita, bintang sobat SMP dari Kabupaten Bintang. Oke. Iya, bintang sobat SMP. Jadi perwakilan dari Kepulauan Riau Kepulauan ya. Riau. Iya. Kepulauan Riau. Panggilannya siapa? Vita, Kak. Vita. Pemenang dari bintang sobat SMP. Iya. Iya, Pak ya. Iya. Beda ya, bintang tempat senyum aja. Bisa sekali gitu, Bang ya. Ya, langsung. Yang satu lagi bapaknya. Pak Guru, Iya. Pak Guru. Iya. Saya Ramadan Aksa, biasanya anak-anak murid saya manggilnya Seradon. Kebetulan ya, Seradon. Bukan kayak gitu, Bang. Iya, Seradon. Dipanggilnya ser gitu. Ser. Jadi kebetulan sekali saya dipercaya menjadi pembina OSIS Oh. di SMP Negeri 11 Bintan. Jadi lengkap memang ini ada ser, ini ada miss. Servis ini. Servis atau Bang, jadi ini kita langsung aja nih, Bang. Jadi ini maksudnya nih tandingnya apa nih, Bang? Bintang sobat SMP ini apa nih? Kok abang bapak? Ya, Bapak. Ser. Agak bahaya kalau dipanggil ser kalau di sini. Ya, jadi gini, Kak. Saya emang gimana nih, kakak atau gimana nih? Bapak juga atau gimana? Ada ser juga nih. Adik. Panggil kakak aja lah ya lebih seru ya. boleh. Jadi gini Kak, kalau di Bintang Sobat SMP ini perdana nih tahun 2024. Ya, gua perdana. Ini langsung diselenggarakan sama Diktorat SMP Pusat Jakarta. Acara ini baru pertama kali dibuat sama Diktorat SMP. Jadi memberi surat edaran nih kepada seluruh dinas di Indonesia untuk anak SMP-nya mengikuti ini. Jejaknya sama seperti kayak duta SMA yang kita tahu. Kan ada duta SMA ya. Makanya sekarang di Diktorat SMP nggak mau kalah nih. Kita buat juga nih namanya tuh Bintang Sobat SMP. Nah, di sini penilaiannya adalah anak-anak di Kritnya itu menciptakan
role model bagi oke. daerah mereka masing-masing. Oh. Nah, itu sih tujuan dari bintang sobat SMP itu seperti itu. Kalau dari SMP 11 ini yang mewakilinya berapa orang, Pak? Kita mewakili ada 4 orang. 4 orang ya. Jadi itu semuanya punya hak. Pelajar SMP seluruh Indonesia punya hak. Oh. Jadi nggak harus sekolah itu mengirimkan 4, 5, mau 10, mau 20, mau 30. Itu boleh Bebas, aja. bebas. Itu bebas. Ini bebas. Makanya ini terbuka lebar nih, Diktorat SMP ini terbuka lebar untuk semua pelajar di Indonesia. Jadi totalnya berapa tuh kemarin dari seluruh Indonesia tuh, Pak? Totalnya ada 1.550. Buset, banyak gitu. 1.500 Bang. 250 anak SMP se-Indonesia yang diterima yang 82. 82. 17,6. Masih gitu ya. Ya. 17. Langsung dikalkulasiin tak tuh. Kan Bapak? Biasa tukang Oh iya ya. tukang tadi itu Tinggal tahu berapa cepat, lagi? Iya. Tinggal berapa lagi MCU-nya? Kayak gitu. 1.500. Itu tahapannya apa gitu, Pak? Ya, Mulai dari audisinya itu kita Zoom ya melalui Zoom ya. ya. Jadi gini, kita sih Diktorat SMP ini membuat bintang sobat SMP ini mengikuti era sekarang sih. Oh. Era sekarang kan digitalisasi nih. Jadi anak-anak itu harus mahir dan paham sama digitalisasi. Lebih kenanya ke konten kreatif. Jadi gimana nih anak-anak nih harus menguasai itu, Iya. konten kreatif itu. Jadi penilaiannya itu dari situ. Jadi itu anak-anak harus membuat video kreatif. Jadi tahap pertama itu anak-anak harus membuat perkenalkan diri mereka, personal brandingnya itu dengan video kreatif. Jadi kami dikasih 2 pilihan tuh sama Diktorat SMP, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Oke. Ya. Jadi bahasa apa kemarin? Bahasa daerah. Inggris dong, Kak. Pakai nanya. Ya. Jadi Gak ada Sony-nya. Mana? Lupa. jadi kebetulan Bene memilihnya bahasa Inggris. Nggak ada tekanan loh, langsung emang pribadinya pilih bahasa Inggris kan. Sebenarnya agak cupit sedikit. Saya minta sih memang ada perwakilan 2 yang bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris. Oh, iya. Jadi kita buat strateginya seperti itu kan. Jadi Bene itu memilih bahasa Inggris. Di situ sih memperkenalkan dirinya, apa sih achievementnya, pencapaiannya apa aja. Dari anak ini pencapaiannya apa aja, terus experience-nya apa, pengalaman di organisasi ada nggak. Di situ dituangkan semuanya, diekspor semua di situ. Berarti ini sebenarnya lebih ke personal anaknya atau ke ngelibatin sekolahnya nih? Bawa nama dua-duanya atau gimana nih, Pak? Lebihnya ke personal sih. Personal ya? Iya, lebih ke personal. Lebih ke personal. Kayak gitu, Pak. Dulu kita tak ada di sini. SMA aja mau ngomongin sebab. Itulah aduh. Dulu SMP kelas 8 waktu itu. kelas 2. Iya. Kelas 2. Dulu kita ngomong kelas 2, Pak. Tak ada nama kelas 8. Gitu kan, Tak ada kelas 7, kelas 8 tak ada sekarang. Bingung nggak sih kelas 8 tuh ya? Jadi setelah dari 1.500 terus disaring lagi jadi 3 berapa tadi? 3 Dari 300. Jadi tahap pertama itu 1.500 peserta. Terus tantangannya adalah tadi saya bilang tadi personal brandingnya, introduce-nya itu lewat video kreatif. Dipilihlah menjadi 300. Dari 1.500 itu lagi 300. Penilaiannya adalah bagaimana public speaking-nya dalam pembicaraannya itu, dalam penyampaian. Terus yang kedua kreatif. Terus sama ketiga organisasi sama achievement-nya, penyampaiannya apa aja. Nah, itu penilaiannya dari situ. Satu anak berapa menit, Pak? Satu anak 90 detik aja. 90 detik. 90 detik. 1 menit 30 detik. Bentar ya. Itu waktunya berapa lama tuh? Dari mulai yang dari 1.500 maksudnya Pengumumannya ya. prosesnya itu ada sebulanan atau? Iya, sebulan. Oh. Jadi itu jam sekolah itu? Iya. Enak ya. Ini lah yang lain belajar sekolah. Tapi kan dia akan mewakili juga, ya kan? Kita nunggu sebulanan, kabar dapat sebulan dapat kabar. Oh berarti kita sistemnya sih daring bang. Ini sistemnya daring kak. Jadi daring ini adalah
ketika kita upload video, setelah upload video kita tunggu hasilnya. Oke. Durasinya sebulan. Nah, sebulan kita tunggu hasil. Oh ternyata masuk nih ke tahap kedua. Tahap kedua kebetulan SMP 11 2 nih Yang lolos. lolos. Oh. Ya, adik tingkatnya. Adik tingkatnya. Nah, jadi adik tingkatnya gitu kan. Di Batam ada di Batam ada 4 ya? 4, Pinang juga ada 4, Tanjung Pinang juga ada 4, Bintan terpilihnya 2 kan. Alhamdulillah SMP 11 nih masuk ke situ. Setelah masuk ke tahap pertama, selesai dari 1.500 itu masuk ke 300 ya kan, terpilihlah 2 ini. Tahap kedua mulai adalah challenge-nya ini gimana bisa di challenge-nya kemarin? Kami disuruh buat konten kreatif tentang program prioritas yang ada di Kemendikbudristek. Jadi kami dalam 1 menit 30 detik itu kami harus menyampaikan semua materi dengan jelas. Banyak. Banyak banget. Kami disuruh pilih sih, Oh, milih. Iya. Jadi mau membahas topiknya apa nih? Dari Oh, ada item ininya. ini. Ya, gitu. Jadi kemarin kebetulan milih apa? PPKSP, Apa tuh? Apa tuh? penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Oh. Tentang pembulian perundungan gitu Pak. Ya. Wah, betul tuh Pak, Pak. sebentar Pak. Ah. Kenapa Bapak milih ini waktu itu Pak? Melihat apa Bapak lihat dari Lihat dari Kriteria ya? Kenapa? Kan ada sekian anak itu Bapak pilih 4. Nah, kenapa milih? karena saya melihat pertama saya terbuka nih, semua saya umumin nih. Oh. Oh. Jadi saya nggak mau menunjuk si A, si B aja gitu. enggak. Ada audisi kecilnya kali Iya, ya? kayak saya langsung mengumumkan bahwa ada kompetisi bintang sobat SMP langsung dari Direktorat SMP dan ini opportunity-nya, peluangnya enak. Dia nggak pakai kuota. Kalau Iya. kita kemarin olimpiade dimanapun di sini kan kayak ada acara olimpiade, kenapa pakai kuota nih? Per sekolah ngirimnya 5 atau 2, hanya boleh 1. Iya. Tapi kalau bintang sobat ini adalah mereka punya hak gitu loh. Mereka nggak terbatas kuotanya. Iya. Mau berapa aja bisa dikirimin. Makanya saya terbuka nih, saya kasih semuanya untuk opportunity, peluang mereka untuk ngikutin ini. Terus salah satunya anak ini, si Vita ini, Vita yang namanya ya? Iya. Saya suka namanya. Saya suka. Banyak, banyak. Namanya itu Benedetta Vita, tapi saya lebih suka ngomongnya Ben. Iya, saya lebih enak ngomongnya Ben gitu kan. Ben, Makanya saya bingung juga ngomongnya Vita, aduh. Jadi saya suruh si Ben ini untuk ikut itu, dia juga antusias. Terus planningnya sih taunya tuh duta SMA. Jadi pertama sih dia bahas, aduh sir, kayaknya pas duta SMA aja deh ya. Saya ikutnya gitu kan. Bahasanya kayak gitu pertama. Saya bilang, kenapa harus nunggu SMA kalau di sini udah ada kan gitu kan. Siapa tahu, who knows. Dan juga saya juga nggak bingung juga sebenarnya sih, shock juga kok bisa gitu loh. Masuk ke tahap kedua aja nih 2 orang nih kok bisa. Soalnya penilaiannya itu kan seluruh Indonesia gitu, bukan yang menilai itu bukan, maksud saya itu bukan kayak panitiaan acara-acara gini kan, langsung di Direktorat SMP-nya. Dan juga dibuka juga di IG-nya kemarin itu saya melihat juga proses penilaian mereka. Sangat detail sekali, dilemparkan di layar fokus, mereka berembuk dan semacam eliminasi itu belum eliminasi sekali. Berarti penilaiannya memang Ya. bukan penilaian dari kayak ini keluarga nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Iya. Nggak ada. Jadi saya kalau pertanyaan Orang memberikan dalam. hak semuanya. Iya. Tapi yang paling antusias adalah si Bene ini. Karena dia udah punya target mau duta SMA mau ikut gitu kan. Ada peluang sekarang kenapa enggak kita Iya. coba. Pemanasan deh kita kali pemanasan. Iya, betul Ya. The nextnya ke sana. Jadi kemarin, jadi berangkatlah nih Pita nih ke Jakarta. Iya, Kak. Kurang nggak? Berangkat setelah 300 apa? Enggak. Jadi ke tahap kedua, selesai ke tahap kedua challenge-nya ini. Jadi kan 2 orang nih masuk nih SMP kami nih, ya kan. Yang satu si Bene ini memilihnya perundungan PKSP, satu lagi adik kelasnya itu sekolah sehat. Oke, beda topik ya. Beda topik. Jadi kedua yang ngambil, mereka kerjasama tim. Itu yang saya seneng. Jadi itu kita tuh kerjasama semuanya per tim. Tidak ada saingan dan tidak ada kompetisi apalagi satu atap kan gitu. Iya, benar. Jadi kita per tim, kerjanya mereka per tim. Buatlah seperti itu. Akhirnya adik kelas Bene
untuk tahun ini. Belum saya bilang gagal ya, tapi tahun ini belum. Nah, jadinya dari 300 itu dipilih lagi, difilter lagi. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi tahap terakhirnya diwawancara. Nah, jadi tahap kedua itu digabung sama wawancara. Pertama video kreatif, yang kedua adalah wawancara. Nah, jadi setelah mereka buat video, dipanggil nih untuk wawancara. Adik kelasnya ini nggak ikut, nggak di calling untuk wawancara. Berarti kan gagal. Nah, berarti belum. Jadi si Bene yang diwawancara. Jadi saya persiapan wawancara juga for the first time juga dia wawancara gitu kan. Kirain saya sama kakak-kakaknya aja, ternyata langsung sama Diktorat SMP-nya gitu kan. Jadi 3 orang yang kemarin nih Ben ya? Iya. Nah, coba pertanyaannya apa aja? Kemarin tuh. Pertanyaannya yang pertama itu tentang seputar profil pelajar Pancasila. Jadi tanya, profil pelajar Pancasila. Ada bengong nih kan Pancasila apa ya? Ngeri ya. Gak ada pertanyaan. Gak ada pertanyaan makes mikes gak ada ya. Gini loh kak. Nanti gini kak. Kakak kalau udah punya anak dan semacamnya. Aduh. Ini loh punya ponakan atau gimana punya adik. Nanti kalau di sekolah. Tetap tak tahu. Iya sekarang itu kita ada namanya kurikulum merdeka. Ya ini ya, profil Pancasila. Masuk kurikulum merdeka. Iya. Salah Udah satunya wajib, program salah itu satunya kali ke ya. situ. Terus lanjut. Terus itu nanti saya ditanya, kalau saya jadi bintang sobat SMP dari Kabupaten Bintan, saya mau ngapain sih gitu. Terus saya waktu itu jawab, harapannya saya nanti bisa menjadi role model yang baik, yang bisa memberikan informasi yang mengedukasi teman-teman sebaya di Kabupaten Bintan ini tentang seputar permasalahan anak SMP. Cara ngomongnya juga beda. Anak muda lahirnya emang. Iya ya, detailnya gitu ya. Kalau tak bisa. Oh, apa? Paro, kayak gitu. Udah, maksudnya, iya. Dari dulu kayak gitu kalau ngomong. Dari dulu. Iya, ini bukan lagi belajar, ini bukan lagi wawancara loh. Ya, Udah di set kayak gitu, ya. iya luar biasa. Terus deh. Habis itu. Itu aja sih kak, pertanyaannya ya. Oh ya, itu aja. Ada lagi tapi saya lupa. Itu berapa orang tuh yang waktu wawancara tuh? Waktu itu ada 3 orang. Oh, pengetesnya itu? Iya. Oh, yang Wawancara kayak di sidang gitu berarti ya? Iya kak, mirip. Kamu pernah ngerasain ya? Habis dari situ. SMP tapi pengalamannya tuh jauh banget. Kami SMP masih main gol. Ngapain ya Pak? Beda bang. Beda. Bagus lah. Iya. Jadi setelah wawancara keluarlah nih hasilnya. Keluar hasilnya. Kita nunggu berapa lama itu Ben? 2 minggu ya? Iya 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan kita nunggu hasilnya, terus diumumin di YouTube channel YouTube Diktorat. Tapi ada feeling nggak sih, nih aku kayaknya juara Masuk nih. ya? Masuk. Ada ngerasa gitu nggak sih? Awalnya Kira-kira? enggak, soalnya waktu wawancara itu mepet banget. Saya belum dijemput dari sekolah. Hah? Jam berapa emang ya? Wawancara jam 2. Jadwal Siang. saya jam 2 siang. Oh. Tapi saya baru dijemput jam 1.55. Oh, di sini. Saya baru dijemput jam 1.55. Jemput sama orang tuanya. Iya, ke rumah. Oh. Jadi situ saya langsung kayak, Dijemput ini sama sempet orang gaya, ini sempet gaya gitu. Jadi tuh jadwalnya itu jam 2 siang. Sementara kita pulangnya itu sekolah jam 1. Oh iya pulang. Terus orang tuanya ini jemput, kan kalau di SMP kan nggak boleh nih bawa motor nih, di SMP kan nggak boleh bawa motor kan, harus dijemput sama orang Nggak tuanya. boleh. Nggak boleh. Nah jadi harus dijemput sama orang tuanya. Jadi orang tuanya jemput jam 1:30-an. Jadi sampai ke rumah aku udah kalang kabut tuh. Iya, langsung kocar-kacir, ini HP mana? Iya. Lu harus di rumah malah ya? Nggak di sekolahan ya? Gak sempet lah kak. Oh iya ya. Ya apa-apa di sekolahan gitu kan. Karena memang yang dinilai personalnya Pak. Iya. Bukan dari sekolahnya. Sorot sih. Jadi setelah itu udah ngerasanya lah, ini aku juara nih. Ada ngerasa gitu ya? Ada sedikit. Ada sedikit. Setelah itu pengumuman keluar, barulah berangkat ke Iya. Kak. Jakarta. Iya. Selama berapa lama di sana? 4 hari kak. Itu Iya. berarti ketemu dari Batam tuh ya? Ketemunya di sana langsung. Ketemu, iya. Itu gimana tuh pengalamannya di sana Iya, selama 4 hari tuh ngapain aja Ngapain tuh? aja? Tidur, makan, enggak ya? Saya sama gender, kan harus sama gender. Berangkatnya harus sama gender pendampingnya. Saya itu di sana dari jam 8 sampai jam 9 malam belajar terus.
Buset. Beneran belajar terus gak ada hentinya. Ada break time tapi cuma 1 jam. Itu pun waktu makan siang sama sholat aja. Oke, pelatihan gitu Iya, jadinya ya? selebihnya belajar terus habis belajar langsung praktik materi yang kita pelajari. Tentang public speaking, personal branding, cara mengelola media sosial. Kayak gini ngomongnya nih. 4 hari aja nih, Pak. Gak ngomongin, tapi nanti dia ngomong kagum lagi. Kok bisa kayak gitu? Ini gara-gara Pak Ari nih di sana. Bayangin kalau sekolah setiap hari kayak gini. Ngomong kabarnya kayak gini Udah udah. gantiin gurunya nanti. Iya juga. Gurunya pun ada apa juga. Oh itu ya, bener gitu ya. Terus dari itu belajar sampai malam. Besoknya Iya. gitu lagi. Gitu. Iya, selama 4 hari gitu-gitu terus. Gak bosan tuh ya. Kan duta. Duta itu Ya tujuan kesana kan belajar ya kak iya. ya. Gak sempat jalan-jalan gitu. Nggak dibolehin kak. Kan ada alasan keamanan juga. Takutnya nanti ada hilang gitu diculik. Apalagi Jakarta kan keras. Healing gitu. lah, healing. Capek belajar. Heeh, laporan healing. Belum pelatihan kan healing. Di sana udah macam-macam pikirannya, ya kan? Aku nak kesana nih. Rupanya tak boleh, rupanya. Tapi keren loh. Itu berarti mewakili ini ya? Kepulauan Riau, Kepri. Iya. Iya, berdua sama yang di Batam. Iya. Bentar, yang di Batam ngomong kayak gitu juga nggak sih? Iya. Yang Iya di Batam dong. cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek juga. Satu kamar lah sekalian. Enggak, dia nggak boleh satu kamar dengan satu provinsi. Oh, di Oh, di iya, random Ci. Biaca. Ya biar bersosialisasi. Saya bareng anak Bali. Namanya Praba. Tuh, Hai Praba. Praba. Hai Praba. Hai Praba, kalau kamu nonton ini. Kamu ngomong kayak gitu juga. beda dong. Berarti kan dari dinas gimana tuh, Pak? Dinas jadi apa gini, ada kemarin tuh ada bantuan-bantuan? sempet apa ya drama sedikit. Ini agak panjang nih. Gak apa-apa. Boleh. Kita punya waktu. Jadi ketika kami mendengar bahwa Bene terpilih, kan belum di situ belum memutuskan bahwa harus berangkat ke Jakarta. Iya. Jadi kami ikut Zoom dulu nih, diundang dulu nih, kayak kata-kata seremoni selamat lah untuk anak-anak kita yang udah terpilih. Jadi kami diundang, perwakilan dari guru, perwakilan dari dinas, sama perwakilan dari orang tua. Diundang oleh provinsi. Ikut Zoom, ikut Oh, Zoom, ikut Zoom. ikut Zoom dari SMP-nya, dari Oke. pusatnya. Jadi kami juga karena kami dari awal tahap pertama, tahap kedua, emang sih kami tidak ada mengkabari sama pihak dinas Oke. pendidikan. Kami tidak ada mengkabari jebolnya Bene dari tahap pertama, tahap kedua itu kami nggak ada kabar. Tahu-taunya pagi-paginya kami ditelepon sama orang dinas Kabupaten Bintan Oke. untuk ikutin Zoom bahwa anak terpilih. Terus ditelepon, kok nggak bilang-bilang kalau ada anak Bintan terpilih gitu kan? Kan gitu kan? Jadi dapat kabarnya seperti itu. Oke, saya bilang, iya Pak, mohon izin, mohon maaf, mungkin keterbatasan mis dan semacamnya. Nah, akhirnya kami ikut Zoom. Dan di situ baru Diktorat SMP menentukan bahwa anak-anak akan berangkat ke Jakarta. Shock lah kami semua nih, saya juga shock juga gitu kan. 4 hari gitu kan. Gimana nih gitu kan. Akhirnya dibicarakan seperti itu bahwa anak-anak berangkat ke sana niatnya adalah belajar. Terus tanpa pendamping. Niatnya tanpa pendamping dulu nih. Biar anak-anak mandiri gitu. Tapi banyak banget dari Bali, dari Sumatera tidak menyetujui Ya, bahwa anak itu di masuk- bawah umur kan iya, gitu iya, kan. iya, Kasihan SMP gitu. Jadi akhirnya berunding lah nih. Kayak mana banyak yang dari dinas pendidikan dari Balikpapan, Sulawesi dan semacamnya. Itu langsung tuh gimana ya? Kayak saya sih pribadi ngerasa gimana gitu juga sih. Gila, soalnya gini loh. Langsung dia ngomong gini, Pak, mohon izin, pas di ada Zoom itu, saya sudah ketemu sama anaknya. Kami udah ngundang datang ke dinas. Ada yang ngomong gitu, kami udah undang anaknya ke dinas. Itu orang dinas yang ngomong loh. Tapi di Balikpapan nggak tempat kami. Rata-rata gue ngomong gitu semua. Saya pun sama WA sama Beni, Ben, kok kita nggak diundang? Gitu loh. Dia diundang. Mungkin nggak lupa lah. Ya, mungkin lupa. Jadwalnya mungkin lebih Ya, mungkin itulah kita diundang. Jadi ya kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya
Setelah dari situ dan semacamnya, oke, kita tampung dulu nih, kayak mana nih pendamping harus berangkat. Jadi dari pihak direktur SMP diskusikan dulu ke mereka. Ada jeda sekitar seminggu 2 minggu ya Bebe? Seminggu atau 2 minggu gitu, zoom lagi untuk membulatkan ini nih, membulatkan ini, terbentuklah boleh pendamping ikut, tapi tidak bisa dibayari sama Direktorat SMP. Nah, pertama seperti itu. Terus akhirnya di Zoom itu ada beberapa yang ngomong, oke, akhirnya kita negosiasi, boleh dibiayai sama pihak SMP, Direktorat SMP, tapi dia harus keberangkatan anak yang transit. Yang harus transit. Itu dibiayai sama Direktorat, pendamping sama anaknya. Bukan one way, kalau one way itu mungkin dari dinas atau dari sekolah. Nah itu kami juga agak bingung, soalnya kan gini, kita emang dari kabupaten. Tapi kan yang kita tahu kabupaten ini kan tidak transit, cuma nyampe ke Batam, nyebrang ke Batam nyampe, gitu kan? Iya kan? Tidak ada apa-apa, cuma naik roro, naik speed, terus naik taksi, itu udah nyampe, gitu kan? Kami masih galau nih, apakah kami masuk atau enggak gitu? Akhirnya tutup nih. Nah, nanti akan diumumkan gitu kan. Disitulah dramanya dimulai. Sebelum drama itu bang. Sebelum drama bang, bang. Ini kita ada iklan nih. Ada iklannya. Ada iklannya. Ini biar seru ceritanya ya kan. Buat untuk ini juga apa namanya? Pendingin. Oh ya. Jadi di warung Nek Jai ini bang, kita ada namanya ser. Jadi ada namanya cendol. Jadi ingat cendol, ingat Nek Jai. Ecang hari ini khusus. Berbeda. Mohon maaf ya. Karena ada sesuatu. Buat yang mau ngeteh cantik ada juga di Nezaina. Ini apa namanya? Jasmine tea. Jasmine tea. Ini boleh nih. Ini boleh nih buat yang suka yang hangat. Boleh coba, Bene, minum. Nih dengan cuaca yang kayak gini nih, pas sekali nih. Pokoknya ceritanya seru nih. Tadi sampai dramanya bang ya. Iya. Kita tes dulu. Kita bisa bikin 3 pos. Makanya, main pergi aja untuk nih. Lupa dah berapa lama tuh. Gimana Mas Emet? Mantap. Bisa suka ya. Mantapnya kayak duta-duta gitu. Kayak duta-duta ngomong gitu ya. Iya. Wah, ini gawat nih. Luar biasa. Eca gimana tehnya, Tak? Mantap. Kok sama? Rasa Tadi teh apa? kan ya? Iya. Rasa teh kan. Tapi kan jasmine, ada aroma melati. Ada aja sama min. Jasmine. Iya. Jadi Pak. Kalau kamar kita. Biar masih iklan. Udah habis. Iklannya udah habis ya. Oke, jadi sampai mana dia? Dramanya mau dimulai. Dimulai. Di sini dramanya baru dimulai. Ya, jadi kami bingung nih, gimana anak ini orang tua Bene udah was-was bahwa kalau tidak didampingi agak berat. Iya lah. Khawatir lah. Berat. Dia anak saya keberatan. Ya, agak berat sekali kalau dia berangkat ke Ini sana. bukan berat badan ya bang? Bukan berat badan ya? Ya. Terus Pak? Jadi kami di situ sudah mulai nih untuk pendekatan sama pihak dinas. Kami pihak dinas pendekatan sama pihak dinas, terus sama pihak sekolah juga udah mulai pendekatan. Tapi karena memang mungkin kondisi Betul. keuangan dan semacamnya, apalagi ini adalah tiba-tiba begitu kan, nggak mungkin dianggarkan secepat itu. Betul. Pindah anggaran secepat itu gitu kan. Tapi balik lagi kalau ini adalah kan problem. Iya kan? Harus pecah, ada solusinya yang kita ambil kan gitu. Kita ambil solusinya tuh gimana gitu kan. Jadi saya sama Bene udah mulai lah nih diskusi terus nih kayak mana gitu kan. Ujung-ujungnya kami cobalah ke kedai kopi kemarin. Sempat kami ke kedai kopi itu lagi makan bareng kedai kopi. Ini agak nyambung dikit tapi karena galau nih kayak mana anaknya berangkat nih gitu kan. Nggak mungkin sendiri dan semacamnya gitu kan. Jadi akhirnya kami ke kedai kopi, ketemu sama alumni SMP sebelah.
yang udah jadi kerja di Pertamina, ada yang kerja di Lobam, ada yang kerja di Lagoy. Kebetulan mereka tuh satu ini kan kenal juga saya, jadi ngobrol lah di situ, dan mereka langsung bilang adalah, ayo kami bantu, kami bantu. Terus ada orang pemerintah juga langsung bilang, ya udah, ayo kita telepon Pak Robi aja. Bahasanya kayak gitu. Karena kita butuh solusi gitu kan untuk keberangkatan anak ini gitu kan. Karena ini membawa nama Bintan. Kan itu. Mereka juga nganggap kami ini bangga loh, anak Bintan berangkat ke sana. Kita harus bangga gitu. Dari sekian banyak peserta, anak Bintan bisa masuk ke situ gitu. Disupport ke situ. Kami dapat juga nomor handphonenya dan semacamnya, tapi kita juga masih bingung apakah mau dikabari atau enggaknya. Ya tapi gitu ya, namanya Tuhan ya. Dengan kita ikhtiar, dengan kita kejar, dengan kita berusaha, ada aja peluangnya. Tahu-tahu dapat surat edaran tuh. Dua harinya langsung dapat surat edaran bahwa Bene masuk kategori ketiga, yaitu pendamping sama anaknya didampingi sama Direktorat SMP. Karena labelnya adalah kabupaten, Kabupaten Bintan. Jadi Direktorat tidak tahu bahwa kita bocorin sekarang aja. Aman lah ya. bahwa kalau dari kabupaten ya mungkin nggak ada bandara dan semacamnya kan, susah kabupaten ada bandaranya kan, harus ke kota dulu begitu kan. Itu ya transit lah. Iya, jatuhnya kita mendapatkan pembiayaan dari bukan hanya anaknya yang berangkat dibiayai sama Direktorat, pendampingnya juga dibiayai. Jadi dari transportasi daratnya, naik apanya, pokoknya dari rumah sampai ke bandara, semuanya itu ditanggung. Akhirnya, alhamdulillah, dengan usaha, dengan galaunya. Karena kami juga nggak bisa mendesak siapapun, karena ini mungkin memang tiba-tiba. Dari situlah kami langsung minta surat audiensi kepada Pak Kadis, minta nasihat ataupun gini kayak nasihat sih, petua. Anak ini mau berangkat, janjian H-1 ya, H-1 Selasa Bene berangkat, Seninnya kami ketemu. Senin ketemu sama Pak Kadis. Disitulah kami berbincang sama Pak Kadis. Alhamdulillah Pak Kadis mensupport acara ini, mensupport anak Bintan. Pak Kadis juga berpesan bahwa anak Bintan harus tidak boleh merasa minder di sana. Betul. Keluarkan semua potensi yang ada. Terus yang terharunya itu adalah, Bene, kamu ini perwakilan Bintan. Seluruh anak Bintan SMP yang ada di Bintan itu di pundak kamu. Itu isi pressure-nya yang sama. Iya. Ini ada yang lewat nih. Itu langsung. Iya. Jadi apapun tingkah laku kamu dan semacamnya, salam kamu, nyapa kamu. Alhamdulillah pas di sana pun perkenalan diri pakai pantun ya, Bene. Tetap pantun Bintan itu tetap kita. Masih ingat ya? Masih ingat ya kemarin itu? Apa Pantunnya? Masih ingat? Jalan-jalan melihat Monas. Cakep. Sambil membawa uang yang pas. Apa ya? Bercanda. Oke, belum. Cakep. Ayo bangun kreativitas untuk menuju Indonesia, Mas. Balas. Dari situ lah. Ya, jadi tetap budaya-budaya Bintan kita bawa di situ. Jadi pesan dari Pak Kadis seperti itu. Alhamdulillah juga dapat yang coklat juga dapat dari Pak Kadis. Itu yang penting tuh. Ini nanya terus segar. Itu yang penting tuh. Makanya saya langsung, daripada saya pancing-pancing, gak usah langsung saya. Gak usah dipancing-pancing, saya nyamper aja langsung. Kebaca. Saya lagi ngikutin podcast ini kan dari awal kayak gini. Suka mancing-mancing kan. Kita nyamper aja langsung deh, kita mancing. Berarti kalau ini Bene ini kan jadi duta SMP. Ya. Itu sampai dia udah tamat lah ya, habis berakhirnya gitu apa ada kontraknya gimana tuh, Pak? Iya. Jadi di Bene ini dikontrak sampai bulan Desember ya, Bene? Iya. Coba jelasin gimana? Jadi kan kami melalui tahap seleksi kemarin dari bulan Februari. Itu kontraknya cuma 1 tahun kan? Betul. 1 tahun ya? Ya 1 tahun. Jadi dari Februari ke Desember tuh udah dihitung 1 tahun lah kurang lebih.
kurang 1 bulan doang gitu. Jadi itu menurut saya sih lebih banyak kemakan waktu seleksinya. Iya. Ya. Karena mungkin perdana nih, Iya. ini Tahun perdana. depan mungkin ada lagi. Iya. Lagi. Jadi Ada lagi. baru lagi. Rekrut Iya. lagi. Itu selama kontrak ada gajinya UMK. Kontrak, siapa tahu kan? Betul kan? Enaknya UMK Jakarta ya. Iya. Pak UMK Bintan ya kan. Yang lain gede-gede. Oh, berarti ya apa dia lupa? Iya. Dia sampai setahun ini aja. Kontrak berarti. Jadi dia selama kontrak itu itulah kerja lah tuh duta. Iya. Sebagai duta keliling-keliling itulah. Iya. Oh, sebintan Pak. Iya, jadi Ina Sebintan. Jadi nggak sekolah. Kan pelajar pelajar. Iya. Duta tuh kayak ini loh, kayak Jelas Seven kan? bukan. Nyanyi ya gitu. Jangan dong. Jangan, simpan. Duta itu kayak ini. Mewakili abang, ya. Mewakili. Abang pernah nonton Miss Indonesia tak? Dia nonton tapi fokusnya bukan ke sana. Kemana? Kayak gitulah sistemnya. Iya, mewakili ya. Jadi ada proker-proker ya, Iya. selama 1 tahun kan. Berarti udah disusun gitu lah ya? Iya. Kegiatan. sudah. Iya. Mulai ininya kapan mulai gerak-gerak keliling? Mulai geraknya kayaknya bulan ini udah harus Oh, mulai iya? gerak sih. Iya ya. Tapi prokernya belum dikirim secara resmi dari Direktorat SMP-nya. Oh, prokernya dari mereka? Iya, dari mereka. Oh, gitu. Oh. Harus dipenuhi lah gitu ya. Iya dong, Kak. Jadi selama setahun itu keliling SMP di sini cuma berapa lah? Tapi sampai kemana aja ya? Bukan Kepri. Bintan, Kak. Bintan aja ya? Oh, Bintan aja. Karena memang kebetulan kabupaten dan Kabupaten Iya. Bintan, jadi fokusnya adalah di Bintan. Berarti yang kayak di Karimun, yang di Natuna nggak ada lah tuh? Nggak ada wakilnya, ada ya? Iya. Oh, nggak ada. Berarti untuk Bintan aja. Bagus juga ya. Iya. Maksudnya mewakili gitu kan? Wih, terkenal ke Bintan. Tapi memang perlu role model di sini. Iya. Ya. Apalagi anak SMP-nya. Aduh. Ngomong tapi gimana? Gak usah lah. SMP. Cakep kali lah. Lu tak ada itu sekolah macam gini nih bang ya? Nggak jadi role model tak ada. Duta SMP tuh aja baru denger, baru. Makanya kayak, hah? Biasanya tuh SMP. apa? SMA. SMA Duta dulu. kampus, Kampus, ya. duta genre. Duta kampus. Sempat ya? Paling lama. Abang bukan duta, bupati dah. Siapa RT lewat tuh, Mapala ya kan? Mahasiswa paling lama. Bukan duta SMA pun itu jarang gitu di sini Ya. gitu. Jadi kayak denger duta SMP, wah. Apalagi memang langsung itu program pemerintah Iya, ya. ke pemerintah. Itu berangkatnya baru minggu lalu ya? Baru minggu lalu. Iya, baru minggu lalu, Kak. Oh iya. Masih fresh from the ocean, Bapak. Ini masih hangat nih. Masih hangat. Masih hangat-hangat nih. tuh Jakarta. Iya, pegang dulu sedikit. Iya kan? Nah. Kira-kira udah kebayang nggak program kerjanya itu nanti ngapain, Ngapain mau aja. gimana gitu? Kalau Gotong dari royong, yang nggak gitu-gitu ya? Ay, gotong royong. Program kerja gotong royong. Ya bukan ya, beda ya. Beda. Kalau yang didiskusikan kemarin sih ada Bintang Sobat SMP Goes to School. Jadi saya pergi ke sekolah-sekolah menyampaikan program prioritas dari Kemendikbudristek. Itu ada sekolah sehat, ada PPKSP, ada literasi dan numerasi. Pokoknya untuk meningkatkan sobat SMP jadi berkualitas tinggi gitu. Capek lah ya. Masih SMP ngomongnya udah rumit-rumit. Bahasa kampus. Seharusnya dia nanti masuk SMA udah langsung masuk aja nih, nggak usah tes lagi ya. Udah dapat duta SMP, ya kan? Ya Kuliah dong. gitu juga kali kan? Berarti harus paham dong ya semua Iya, yang tadi. harus dong. Wow. Makanya belajarnya 4 hari, Pak. Tapi itu nanti dibantu sama pihak sekolah nggak tuh? Kalau Iya. untuk ada timnya Iya, lagi. ada timnya nanti dibentuk, Kak. Timnya berarti dari sekolah apa gimana? Berapa orang tuh biasanya? Biasanya Belum terserah. biasanya. Tergantung Eh, sekolah. ada kan? Iya, belum Nggak ada. ada Belum biasanya. ada, Kak. Kan perdana. Sekolah dong. Iya. Jadi timnya nanti bakalan apa? Dari sekolah, dari kawan juga atau gimana? Dari timnya? kawan. Rencana saya pengen rangkul teman-teman SMP di 11 Bintan, SMP 11 Bintan dulu. Untuk jadi itu nih. Iya. Sombong. Aduh. Itu Kawan-kawan. sombong, Nah, itu apa? kebanggaan. Iya. Iya, betul juga Ya ya. beda-beda tipis lah. Iya lagi.
kan? Oh, oke. Kan? Kalau SMP ini beda sama SMA, ya kan? Anak-anaknya masih labil-labil gimana gitu, ya kan? Apalagi, betul tak nih, nak ngomong gini, tak percaya pula gitu, ya kan? Yang ada nanti ngomong tak didengarkan, ya kan? Susah juga, tapi mudah-mudahan didukung semuanya. Seru ya, ini baru angkatan pertama ya. Berarti nanti ada Akan ada sobat Nanti bintang tahun SMP depan berikutnya. adiknya yang kemarin nggak lolos bisa ikut lagi, Pak? Bisa. Oh, Kemungkinan bisa banget itu. Iya, bisa. oh gitu. Jadi nih kita sih punya rencana ini menjadi program Rutin. prioritas sekolah kami sih. Oh iya. Ya, Karena ini udah pecahkan ini kan perdana. Betul, Pak, betul. Jadi ini jadi program prioritas kami nanti ke depannya. Ya, kita masih 11 ya. Ya, bisa ikut. Umur berapa, Pak? Oh iya juga. bisa bagian kantin. Kantin dia. Kantin dia. Penjaga. Kantin dia. Masa? UKS masih aja. Bisa di UKM lagi. Pilihnya UKS. Oh, iya juga, main dokter-dokteran. Awalnya gitu tuh bang ya? Iya. Masa Rian langsung jadi anu. Farun terus. SMP 11. Faru tuh nanti gede ganteng ikut, Pak. Bapak. Aduh, salah ngomong. Tadi. Tak ada ibu lagi. Ya Allah. Mana ibu balik? Udah lebih bang ya? Apa tuh? Oh iya. Oke. Nah, Tak lah ya. Apa? Dia lupa itu hidupin bapak ini. Oh, jadi Barido? Udah berapa ya? udah setengah jam. Ya. Closing. 40? 40 menit. Tak terasa ya? Oh, seru. Seru. Itu selama 4 hari di sana itu kan kalau misalnya ajang-ajang yang berkaitan sama duta-duta ini setahu kakak ya, itu kan ada malam puncaknya. Iya. Kemarin di sana juga ada. Ada dong kak. Hari terakhir, hari 3 malam. Oh, berarti itu nampilin apa? Ada nampilin sesuatu kah? Kalau kelompok saya itu ada nampilin nyanyi bareng. Jadi kami maju, terus kami ngajak mereka bentuk lingkaran nyanyi bareng-bareng gitu. Oh. Kami rangkul gitu semuanya Oh. buat nyanyi bareng. Oh sorry, Beni hobinya apa sih Beni? Iya, Oh, iya, biasanya iya. apa? Hobi saya sih nulis sama baca. Tapi suaranya kayak vokalis ya? Aduh kak, Berat-berat gitu ya? Berat-berat, iya, kirain ngebas. Soalnya bapak ini musisi. Suka menjaring. Bapak ini apalagi? apa lagi? Aku udah tahu udah mana. Ujung-ujungnya tahu kemana. Orangnya tahu ya. Jangan lupa nonton video saya. Ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya itu Kak. Tahu kami. Ujung-ujungnya itu dia. Awak yang di poster dia. Tak ada loh. Terus Beni kirain Udah pernah ada nggak karyanya yang di ini tulisannya? kemarin ada saya ikut eskul di sekolah saya namanya Genta Karsa sama Bu Seli. Itu saya ada bikin cerpen sekitar 5 cerpen. Katanya sih mau diterbitin jadi buku. Genta Karsa. Genta Karsa. Nama komunitasnya Genta Karsa. Ya, Oh, komunitas. komunitas. Ya. Ya, tapi ini sekarang banyak ya Pak, anak-anak itu yang bisa ikut lomba online banyak ya. Misalnya, Blog online. enggak lomba-lomba nulis, Oh, lomba iya. matematika, banyak Iya. loh macam-macam Banyak tuh. beredar sekarang. Sekarang udah macam-macam. Sekarang itu kan kita ada sistem daring semenjak yang COVID ini Iya. dampaknya itu ada yang namanya daring. Jadi itu untuk kayak olimpiade apapun. Olimpiade. Dan itu bisa lewat daring juga. Dan semua kampus tuh sekarang tuh udah buat kayak gitu semua. Daya tarik ke kampus-kampusnya. Nah, itu. Anak-anak kami juga banyak yang ikutin olimpiade setingkat kayak UGM buat dan semacamnya. Kita ikutin nih karena sistemnya daring kan. Iya. Pak, kalau dari SMP 11-nya ini, kalau untuk yang ikut-ikut audisi yang bahkan level-level nasional tuh sebelumnya udah pernah belum Pak? Belum. Baru ini perdana ya? Ini perdana. Oh, perdana juga ya? Ini perdana. Makanya kami pribadi saya shock sih pas denger kalau dia ini pemenang. Dia masuk di menang 82 ini. Iya. Perwakilan Indonesia ini. Iya. Kaget juga gitu kan. Kaget juga kalau anak Bintan bisa buat kayak gini gitu kan, bisa masuk ke sini gitu kan. Sampai ke sini lah. Ya. Modalnya sampai ke sini. Nah, itu sih yang membuat kita bukan rasa bangga sih, tapi rasa bangga banget
Rasa buat tapi rasa bangga banget. Banget. Ada bangetnya gitu. Saya mendengarnya bangga. Iya. Benar. Tapi ada fotonya kan acara-acara kemarin Ada sana. dong. Ada. Nanti Nanti di-share boleh aja. share. Oh, boleh. Boleh. Nanti kita tampilin di sini nih, ya kan? Jadi biar orang tahu. Jadi nggak hanya cerita aja, kan? Ada buktinya. Oh di sana, Jakarta. Nah, dan ini juga bisa maju Vinta untuk kedepannya makin ini lagi ya, dia makin pede, makin semangat, makin terarah. Iya. Jelas. Tapi public speaking udah Iya, nah oke kan? baru aja mau bilang. Iya kan? Baru aja mau Iya, bilang. maksudnya iya nyambung tadi bang. Maksudnya public speakingnya tuh Udah kebentuk ya? udah kebentuk gitu. Tapi Saya emang itu tuh penting Iya. sekarang. Public speaking. Penting Iya. banget Soft public skill. speaking itu, iya. Jadi di sini sih kalau bisa izin saya nyampein sesuatu bahwa si Benny ini ada satu hal yang mungkin agak sedikit dia belum bisa kontrol, bahwa ya tadi kata-kata yang sombong dan semacamnya itu yang mau kita edukasi ke anak-anak. Wah, ya betul tuh. Bahwa harus ada role model di Bintan ini. Benar. Bukan dia seakan-akan menjadi mensombongkan diri Ya. dan Benar. semacamnya. Ya. Tapi itulah yang memang harus ada tujuannya seperti itu. Kenapa acara ini dibuat untuk menjadi role model? Nah, role model kan selalu nampil di depan, nggak mungkin di belakang. Gimana mau jadi ditiru kalau di belakang gitu kan? Harusnya ke depan. Nah ini sih yang mungkin yang Bene dengan posisi umur segini, dengan lebih enaknya enjoy, seneng-seneng dan semacamnya, tiba-tiba dia kerja. menjadi orang asing, beda sama circle teman-temannya, itu yang agak susah kan? Iya sih. Nah itu sih makanya saya bilang itu yang Bene yang belum Bene kontrol. Gimana ketika dia memakai selempang ini kan berarti dia bintang sobat nih. Iya. Dia harus menjaga profesi dia. Betul. Gitu loh, profesi dia adalah bintang sobat SMP. Ketika dia berada di panggung, di stage dan dimanapun dia harus siap. Untuk saat ini nih, makanya ketika kamu pakai selempang, kamu tuh bintang sobat SMP. Jadi Ya. kalau kemana-mana Gitu. pakai gini. Jangan dong. Ya. Pas keliling tadi tuh. Ya. Maksudnya ada Ada- event gitu. iya, itu. Ada Pas event. bertugas. Gak tiap Iya. hari masa Iya. ke PI pakai ini. Bukan, maksudnya kan sekolah pakai gitu kan jadi balik lagi kayak tadi Iya. kan sombongnya kan Iya. ya. Jadi Sombong saya pernah bilang, Ben, coba ke sekolah Ben. Sampai saat ini dia belum nih ke sekolah menggunakan ini perdana nih. Perdana di podcast ini iya, dia baru menggunakan ini nih. Oh, Di sekolahnya belum. Makanya saya bilang, saya bingung nih. Di sekolahnya belum. Tapi di sini udah perdana gitu. Makanya kan tanda tanya besar itu kan kenapa? Makanya kalau lihat dari karena saya keguruan, ada ilmunya adalah ngerti lah kayak mana apa yang anak rasain. Ya. gitu. betul. Ya itu mungkin saya bisa baca ya anak ini ngerasain adalah dia nggak mau jadi asing di circle dia. Iya. Iya. Gitu. Kelihatan. Ya, dia nggak mau kelihatan beda sama yang Tapi lainnya. itu But it's okay. Iya. bukan sesuatu yang I know. buruk. Iya, benar. Bukan sesuatu Iya. yang- Ibu ini psikolog loh. Ya. Ini psikolog. Ini psikolog. Dia miss juga. Nah, miss juga di lagu ini. Udah terlambat. Dia keceplosan. Udah di spill tipis-tipis kemarin ya kan. Ya, sayang, jangan. Hmm. Maksudnya kamu bukan menyombongkan diri, enggak. Tapi ya itulah memang tugas yang Tujuannya. Iya. Nanti dari situ Benny bakal banyak belajar. Pastilah, pasti How banyak to belajar. separate your Oh, apa namanya? Itu Ya, bisa dari keluar kan. Awal aja. Jangan tadi gitu kan. Orang tua nih. Orang tua nih. Kayak gitu. bangga. Bukan, maksudnya nanti bakal bisa membedakan dan mengkotak-kotakan sesuatu. Ya, benar. Jadi nggak usah Menempatkan. Ya. ya, jadi nggak usah minder. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Ya, many people proud of you. Jadi harapannya apa nih Pak? Ya. Mau nih Ya. Pak. pesan-pesannya Harapannya untuk pelajar Bintan itu bukan hanya pelajar di SMP 11, betul tapi semua pelajar yang ada di Bintan, khususnya di Bintan, berhak ya. persiapan diri kalian. Betul. Persiapin diri. Karena ini yang kita butuh. Bintan butuh pelajar yang tangguh, yang kreatif, inovatif, dan beredukasi. Itu kita Bintan butuh itu. Kita semua percaya, saya mewakili guru seluruh yang ada di Bintan, percaya bahwa anak pelajar Bintan itu nggak kalah jauh sama anak. Wow.
Apapun halangannya, bagaimanapun tantangannya, hadapi. Kita sudah buktiin pas sobat SMP ini, Benny. Kita kemana-mana bingung ketika mau berangkat ke Jakarta, tapi ya Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil. Betul. Iya betul. Ada jalan. Lihat ada jalannya. jalannya. Kita nggak tahu, who knows, tiba-tiba aja kita kategori yang ketiga didampingi semuanya. Itu kan satu keberkahan yang sangat luar biasa kan untuk kita semua. Jadi saya katain bahwa kalau kamu punya tekad, ayo bareng-bareng. Mantap. Itu kemarin Ada- kalau Pak Irfan dengar masalah itu kan selesai sama. Ya. Saya ambil kutipan dari kata Pak Adam, ada guru penjelas kami, you never walk alone. Yes. Kalian tidak akan pernah berjalan sendiri. Liverpool. Ya, Saya ingatnya apa ya? Itu BTS. Ya. Belajar pintar nggak bisa berjalan sendiri. Dia nggak pernah belajar sendiri. Ada kami, ada guru-guru Betul. yang biasa. Kalau dari Dari Benny-nya, Beni apa? kira-kira apa? Pesan teman-temannya. teman-temannya. Untuk siapa tadi yang dari Bali? Praba. Nanti share nih. Podcast nih ya kan. Share podcast ini kalau jadi kan. Kalau 82 ya. Besok kayaknya siap nih. Langsung ke editor ya. Apa Benny kira-kira? Untuk Praba dulu ya. Boleh. Terserah Beni boleh. Praba, kalau kamu nonton ini, aku harap kita gak bakalan asing nanti. Jadi kalau kita ketemu, kita masih bisa bercanda bareng, masih sekamar lagi harapannya. Terus kita Amin. takutnya bareng-bareng dengan hantu bareng-bareng, nonton horor bareng-bareng, GoFood bareng-bareng. Jadi jangan pura-pura nggak kenal nanti kalau kita ketemu di bulan Desember. Kalau untuk anak-anak Bintan, kalian harus berani, jangan malu untuk mengembangkan potensi kalian. Dunia tuh nggak semenakutkan itu. Asal kalian punya niat, saya yakin pasti bisa. Aku tunggu kalian di Bintang Sobat SMP Next Generation. Dari Bapak apa? Dari Bapak. Ya, boleh. Tetua kami. Mantap. Mantap. Besok udah jadi. Besok udah jadi. Demam dia, Ca. Langsung. Mau ada. Ya, terima kasih banyak. Udah selesai. Orang-orang ini aja. Kita tidak usah. Jadi kebetulan satu lagi, Benny ini menjabat sebagai ketua OSIS. Oh, pas Iya. memang. Jadi ini ketua OSIS, terus bahkan memiliki anggota. Jadi anggotanya sangat luar biasa sekali. Ya Ben, coba saya sebutin sama anggotanya. Semangat nih. Anggotanya. Kalau anggota saya lihat ini, terima kasih banyak, support kalian benar-benar berarti. Dimulai dari semangat kalian, Kak Bene semangat ya, Kak Bene semangat ya. Iya semangat, pasti semangat demi kalian. Iya. Enggak, kawan-kawannya milih ketua OSIS itu dipilih Iya. Iya dong. gara-gara dia ngomong itu waktu dia Iya. saya pilih dia lah. Dari tadi loh Iya. Ya Allah. Yang lain mungkin kaget kan. Wah, dia udah bisa ngomong gini ya. Awak assalamualaikum itu mundur lah. Baru assalamualaikum. Nah, terima kasih. Ada salah ada. Ulang. Aduh, tak terasa memang nih. Terasa. Waktu udah Iya. sampai akhir. Ya, pokoknya kok jadi semangat masuk SMP lagi kita. Ya, kayak gitulah. Bagian UKS. Untunglah yang belum masuk SMP. Beruntung pula. Iya dong. Tinggal Faru lah. Iya pula. Aduh, Pak Lova boleh tak ikut? Boleh lah. Betul ya? Tapi dia di sekolahnya nggak tahu ada apa. Ada. Iya Dia pula pondok. ya. Dia pondok ya. Iya, ini untuk sekolah negeri deh, Pak. Swasta? Swasta boleh. Boleh. Itu. Oh, yang di Batam Di itu Batam swasta ya? swasta. Oh, iya. Batam Betul, swasta yang banyak. Banyak yang swasta ya Ben? Iya. Banyak swasta yang terpilih. Tapi memangnya loh Pak, sekarang tuh pemerintahan tuh lagi gencar-gencarnya Iya. bikin program apa kayak Kan gini menuju tuh Indonesia emas, emas, ya kan, iya Kak? banyak banget. Itu surat edaran masuk kayaknya juga banyak di kampus yang mulai dari apa choir macam-macam. Memang lagi gencar banget. Nah, itu untuk anak-anak SMP sekarang tuh betul-betul dimanfaatkan Pak ya. Beda. Kesempatan Jadi itu sebenarnya dimanfaatkan. itu Udah kegiatan udah banyak sebenarnya, nggak perlu bengong-bengong jadi lagi. Iya. istilahnya yang punya bakat-bakat public speaking, Iya. nulis apa segala macam itu Udah bisa ada disalurkan. tempatnya. Nah, kalau kayak kita dulu kan terbatas sekali. Bingung Zaman lah, dulu mau apa. porsennya aja Iya. olahraga, yang punya Iya. bakat olahraga aja, Iya. ya kan. Kalau sekarang kan di luar itu kan kayaknya
bisa gitu ngikut-ngikutin kayak Ya. gini. Ada sains, ada Ya. matematika, ada macam-macam lah sekarang kan. Tinggal Enak. keberaniannya aja sih. Ha-ha. Karena kan anak Bintan ini harus di gitu ya. Dulu, setel dikit baru gerak gitu kan. Jadi mungkin lebih ini aja. Ayo anak bintang. Bisa. Oke. Oke, langsung. Ada ending adek lagi kan. Aduh. Itu tangannya tuh. Ya pasti. habis. Aduh, thank you banget Bene dan Bapak Mister ya. Mister. Soalnya itu kalau di kampus biasa manggil yang cowok-cowok tuh Mister. Oh, Mister. Nggak ada yang Sir. Jadi agak patah-patah kan manggil itu kan. Thank you ya Mister atas waktu Sama-sama. dan ceritanya Yes, Bene juga. terima kasih kembali udah undang. Thank you banget. Iya, semoga sukses ke depannya, semoga prokernya jalan lancar, terus semoga kenapa tuh gini-gini? Kirain apa? Ternyata kipas. Oh, kipas, kirain waktunya atau baterainya ya. Oke. Thank you banget udah nyempetin waktunya ke sini dan semoga ini bukan pertemuan pertama kita. Semoga kita akan Siap. ketemu lagi di Pasti. next konten mungkin Yes, ya pasti. nanti. Oke. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kami juga di sini host Bedentam. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung-nyengol Ya, hangat kamu ini, juga minta gitu ya. maaf dong. Kami juga minta maaf. Aduh, doanya baik-baik untuk Siap. Bene sama Sernya. Amin. Dan buat anak-anak Bintan, tolong dicontoh Bene ini. Ya. Jadikan role model kalian. Oke, mulai dari sekarang nih yang nggak tahu, nggak punya idola atau apa, boleh nih jadikan idola. Karena memang kalian harus melihat Bene ini sebagai acuan kalian Ya. untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Siap. Oke? Untuk remaja-remaja di luar sana, keep up. Mungkin itu dulu dari kami untuk hari ini dan semoga kita bisa sehat terus. Amin. Semoga kita bisa kumpul lagi. Semoga kita bisa bikin konten yang menarik lagi ke depannya. Siap. Sampai jumpa dan jangan lupa mampir ke podcast Bedentam setiap hari Sabtu, Minggu or Senin. Karena sekarang ada delay ya dalam penayangannya. Ya ditunggu aja karena bakal ada narsum-narsum yang luar biasa lagi di next video. Dan buat teman-teman yang punya saran untuk narsum boleh banget komen ataupun DM ke IG kita ya. Atau TikTok juga boleh komen. Oke? Thank you guys for today. It's just apa sih bahasa Inggrisnya? It's a wrap. Ya, it's a wrap for today. Kita mohon undur diri dulu. Jangan lupa YouTube-nya disubrek, like, komen, dan share. Sekali betul, sekali salah. Bingung ya. Jangan lupa balik lagi ke podcast kesayangan anak Bintan Bedentam. Bebual. Dengan Pemuda tanpa tak. Bedentam tak tuh. Oke. Yeay, assalamualaikum wabarakatuh. Kamu datang. Habis. Gue yang ngomong tadi ya. Foto. Foto. Oh ini tulisannya. Ya. Bintang Sobat Tuh, SMP. kita. Oh ada kamu. Oh karena dari daerahnya. Musik.